Dia datang dengan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Perhatikan ayat 2. Kata-kata yang saya garis bawahi. Sujud menyembah dia dan berkata Tuhan. Si kusta ini datang kepada Yesus, sujud menyembah dia dan berkata Tuhan. Kata sujud menyembah di sini itu di dalam Alkitab bahasa asli Yunani menggunakan istilah proskuneo, dan proskuneo ini tidak pernah dipakai di dalam arti penyembahan biasa. Kata Yunani proskuneo ini biasa dipergunakan ketika orang menyembah berhala, ketika orang menyembah dewa-dewa, ketika orang menyembah ilah-ilah dikatakan proskuneo. Dan kalau sekarang si kusta dikatakan proskuneo, ini berarti bahwa si kusta menyembah Yesus bukan hanya sekedar sujud biasa seperti seorang anak sujud pada orang tuanya, tapi ini adalah sujud kepada yang ilahi. Dengan kata lain, si kusta pasti percaya Yesus itu ilahi. Dalam artian orang Yahudi, Yesus adalah Mesias. Karena itu saudara, sebenarnya dengan sujud dan dia katakan tadi ini sujud dan menyembah dia dan berkata Tuhan. Bahasa Yunani adalah kurios. Seharusnya dengan proskuneo, sujud menyembah. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru menerjemahkannya Tuhan. Ini mestinya terjemahan yang tidak tepat. Harusnya dari konteks harus diterjemahkan Tuhan, bukan Tuhan. Makanya Alkitab terjemahan lama, coba lihat terjemahan lama, dia bilang ya. Maka datanglah seorang yang kena balas syarat, sujud menyembah dia sambil berkata, ya Tuhan. Jikalau kiranya Tuhan menghendaki, niscaya Tuhan mentahirkan hamba. Tuhan, 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 bukan Tuhan. Maka dengan kata lain, dengan sujud menyembah, si kusta ini dikaitkan dengan kata kurios bahasa Yunani. Maka harus dikatakan si kusta betul-betul menghormati Yesus dan menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Saudara-saudara, dua hal penting di sini. Sujud menyembah atau menghormati dan percaya Yesus itu Tuhan. Ada orang yang percaya Yesus itu Tuhan, tapi tidak menghormati dia. Sebaliknya, ada banyak orang yang hormati Yesus, tapi tidak sujud menyembah kepada dia dan menganggap dia bukan Tuhan. Islam, apakah orang Islam menghormati Yesus? Ya, karena dianggap salah satu nabi mereka. Jadi orang Islam itu menghormati Yesus. Tapi biarpun mereka menghormati Yesus, mereka tidak mengakui dia Tuhan. Saya selalu bilang, sebenarnya Islam kalah dari saksi Yehova. Karena Islam paling banter anggap Yesus nabi. Tapi orang saksi Yehova menganggap Yesus lebih tinggi dari nabi. Yesus bukan sekedar nabi. Menurut orang saksi Yehova, Yesus itu adalah ciptaan pertama dari Allah Bapa. Jadi Allah Bapa cipta Yesus, baru pakai Yesus cipta semua. Jadi Yesus itu adalah nomor 2 terbesar di alam semesta setelah Allah Bapa. Dan menurut orang saksi Yehova, Yesus itu sebenarnya adalah penghulu malaikat yang namanya Mikael. Jadi sementara Islam percaya Yesus nabi, hormat dia, saksi Yehova lebih lagi. Yesus itu adalah penghulu malaikat Mikael dan mereka tidak menyembah Yesus karena mereka tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Orang saksi Yehova tidak percaya Yesus sebagai Allah. Demikian juga orang Islam, tapi mereka hormat Yesus, tapi tidak menganggap dia Tuhan dan Allah. Itu sesuatu yang salah. Karena jikalau Yesus adalah Tuhan dan Allah, setiap penghormatan kepada dia yang kurang dari Tuhan atau Allah, itu bukan penghormatan yang sejati. Ya. Saya banyak berdialog dengan para mualaf. Dan saya selalu bilang bahwa terus terang, jujur, saya belum pernah dapat ada mualaf yang pintar. Rata-rata mualaf bodoh-bodoh. Cara mereka bicara tentang Kristen setelah mereka pindah agama menunjukkan bahwa selama mereka ada di Kristen, mereka tidak mengerti apa-apa tentang Kristen. Yang bikin jengkel itu adalah tidak tahu apa-apa tapi omongnya seperti paling ahli. Ya, saya ketemu dengan mualaf Insan Mokoginta satu kali dalam sebuah perdebatan. Lalu dia bilang kepada para peserta debat, itu Islam kira-kira ada 800 orang di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ada 800 orang, kita Kristen cuma 5 orang. Lalu Insan Mokoginta mulai berdiri dan dia berkata, saudara-saudara, apakah di Alkitab Yesus itu pernah disebut Allah? Allah anak? Tidak. Yesus bukan Allah anak, tapi anak Allah. Yesus itu anak Allah, bukan Allah. Sekarang saya tanya pada kalian, apakah anak presiden itu presiden?
Maka hadirin menjawab, bukan. Apakah anak gubernur itu gubernur? Bukan. Apakah anak wali kota itu wali kota? Bukan. Kalau begitu anak Allah itu Allah atau bukan? Bukan. Allahu Akbar. Setelah itu giliran saya omong. Sekarang saya tanya kepada kalian ya. Anak ular itu ular atau bukan? Mereka masih bingung. Saya bentak, jawab. Anak macan itu macan atau bukan? Kamu ini manusia atau anak manusia? Jawab. Manusia? Iya. Anak manusia? Iya juga. Kalau kamu bisa anak manusia sekaligus manusia, kenapa dia tidak bisa anak Allah sekaligus Allah? Mereka masih diam. Jawab. Tadi Allahu Akbar, sekarang diam. Ya, iman kita ini ada dasarnya. Orang Kristen sering menuhankan Yesus, bukan menuhankan seorang manusia. Kita juga tidak gila mengangkat seorang manusia jadi Tuhan. Tidak ada manusia bisa dijadikan Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, masa gak bisa sih? Saya tanya kamu, Allahmu maha kuasa? Maha kuasa. Apa artinya maha kuasa? Bisa semua. Jadi Allah tuh bisa semua? Iya. Sekarang saya tanya, kalau Allah mau jadi manusia, bisa apa tidak? Kalau gak bisa, Allahmu gak maha kuasa. Sedangkan Allah saya pernah mau menjadi manusia dan menjadi manusia. Apa sukarnya? Jadi Yesus memang manusia, tapi dia juga adalah Tuhan. Karena itu Islam maupun saksi Yehova paling banter hanya hormat dia, tapi tidak anggap dia Tuhan atau dia Allah. Dan karenanya tidak sujud menyembah dia. Tapi si kusta ini, dia percaya Yesus adalah Kurios, Tuhan. Dan karena itu dia sujud menyembah. Dengan kata lain, dia datang dengan penghormatan yang tinggi. Orang bisa hormat Yesus, tapi kalau hormatnya kurang dari Allah, itu bukan penghormatan yang sejati. Yesus bilang dalam Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi penghormatan kepada Yesus itu harus setara dengan penghormatan kepada Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi kalau penghormatan kita pada Yesus kurang dari penghormatan pada Allah, maka kita itu belum sampai pada penyembahan yang sejati. Sementara ada orang yang hormat Yesus tapi tidak percaya dia Tuhan. Ada banyak orang Kristen percaya dia Tuhan tapi nggak hormat dia. Salah satu misal saja di dalam ibadah. Banyak orang Kristen percaya Yesus Tuhan, percaya, tapi dalam ibadah apakah menghormati Tuhan? Tidak. Banyak tidak. Kalau firman Tuhan sementara diberitakan, saudara sibuk dengan IG dan TikTok yang tidak ada hubungan dengan firman Tuhan, saudara sedang tidak hormat Tuhan. Saya pernah khotbah seperti ini di tengah jemaat. Setelah itu selesai, saya lihat dia upload di Facebook kira-kira 17 foto selfie. Dan saya ngecek jamnya, itu persis dengan jam saya khotbah. Berarti saya khotbah, dia sibuk selfie. Itu gak menghormati Tuhan. Satu bapak lagi datang gereja duduk paling depan. Begitu saya sementara khotbah, dia terima telepon. Halo, ya masih kebaktian. Ya ini ada khotbah, tapi ngomongnya keras. Saya berhenti sampai saya lihat dia. Lama-lama saya hardik dia betul ya. Itu tidak menghormati. Billy Graham, seorang penginjil Amerika terkenal. Dia satu kali dia menjadi penasihat hampir rata-rata presiden Amerika pada masa lampau. Dan sering ditelepon oleh presiden Amerika. Satu kali dia mau masuk dan berdoa dan dia bilang pembantunya, saya mau berdoa, tolong jangan diganggu oleh siapapun. Lalu dia berdoa. Sementara dia berdoa, pembantunya ketok pintu, Pak Billy, ya. Marahlah Billy Graham, saya bilang kalau saya lagi doa, jangan diganggu. Iya Pak Billy, tapi ini ada telepon. Bukan main-main, telepon dari Presiden Amerika. Lalu Billy Graham bilang pada Presiden, saya lagi bicara dengan raja, segala raja. Jangan ganggu. Itu baru namanya penghormatan. Datang pada Yesus harus dengan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada dia. Yayasan Karya Bakti Esra Soro atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media
juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.